Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Arif dari Forum News Network. Pemerintah berencana akan mengimpor garam sebesar 3 juta ton, itu sudah diumumkan oleh pemerintah, dan saya kira ini akan melengkapi banyaknya sekali impor kebutuhan-kebutuhan pokok di dalam negeri, mulai dari beras, garam, dan juga gula. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan manusia merdeka Bung Said Didu. Mengapa orang kan selalu bertanya-tanya, apakah memang iya negara lautan seperti kita harus mengimpor garam seperti itu? Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, tentang garam, sebenarnya yang salah tentang garam, ya sebenarnya yang salah itu yang menyatakan tidak akan impor garam, itu yang salah. Siapa ya? Kenapa? Siapa yang bilang itu? Nah, ya terus menyatakan juga tidak akan impor gula, tidak akan impor kedelai, itu salah. Karena secara alam, rasanya saya kenal itu orang memang kita yang bicara bahwa tidak akan impor itu saya kenal rasanya itu. Oke, ya terus. Kenapa menyatakan tidak akan harus impor? Begini, kebutuhan garam kita itu sekitar 4,5 juta ton. Oke. 4,5 juta ton itu 2,5 juta garam industri, kemudian sekitar 3,5 juta garam industri, sekitar 1,2 juta untuk garam dapur, garam konsumsi. Ya. Oke. Nah, garam industri dalamnya itu ada garam untuk pertambangan, yang paling besar itu untuk industri kertas pulp, itu besar sekali, itu 1 juta ton kira-kira. Pertambangan juga mungkin 1 juta ton. Kemudian industri makanan, dan ada namanya garam industri, garam farmasi. Nah, kandungan NaCl garam industri dan garam dapur itu berbeda. Garam industri itu minimal 97% kadar NaCl-nya. Garam dapur itu 92 sampai 94 kadar NaCl-nya. Oke? Nah, garam dapur itu bisa dihasilkan dari laut. Laut kita yang menghasilkan garam dapur yang biasanya kadarnya 94%. Oke. Nah, ini tidak bisa menjadi 97%. Kalau diubah menjadi 97%, maka butuh teknologi yang sangat tinggi, akhirnya menjadi sangat mahal. Kenapa lebih mahal? Bukan sangat mahal, lebih mahal kalau memproduksi garam dari laut dibanding dengan mengimpor, karena garam industri yang kadarnya 90%, mungkin ada 90% adalah di negara-negara penghasil garam, itu adalah tambang garam. Tambang garam bukan dihasilkan dari laut. Nah, tambang garam itu gunung yang mungkin dulu air laut terperangkap, dan itu jutaan tahun sudah dicuci oleh hujan, sehingga kadar garamnya menjadi sangat tinggi. Nah, sehingga di sana sebenarnya garam itu gratis, hanya ongkos ngambilnya saja. Nah, negara-negara penghasil yang punya gurun garam, yang paling besar itu Cina. Kemudian Amerika Serikat, ya, Cina itu sekitar 70 juta ton per tahun hasilnya. Nah, Amerika itu 34 juta ton kira-kira, kemudian itu Kanada tinggi, kemudian di Jerman, Australia, India. Itu negara-negara yang punya tambang garam sangat besar. Nah, inilah yang sangat murah karena tunggal diambil. Jadi kalau disuruh bersaing dengan memproduksi garam industri, merubah garam rakyat yang kadarnya 92-3% menjadi 97%, itu sangat mahal. Oke? Jadi memang sunnatullah kita mengimpor garam karena industri. Ya. Nah, sekarang yang masalah adalah karena garam rakyat, petani garam yang menjadi masalah kan kalau impor. Nah, penyebabnya sebenarnya adalah, ini kan saya katakan tadi, produksi garam rakyat Indonesia itu sekitar 2 juta ton. Konsumsi hanya sekitar 1,2 juta ton. Berarti ada surplus 800.000 ton, ya kan? Surplus untuk garam. Jadi surplus untuk garam konsumsi, tapi kita defisit untuk garam industri. Oke? Saya katakan tadi, saya ulangi,
total konsumsi kita 4,5 juta ton. Sekitar 1 juta ton itu adalah garam konsumsi. Garam konsumsi produksinya sekitar 2 juta. Jadi ada surplus garam konsumsi. Itulah kenapa. Nah, jadi kalau mau dijaga sebenarnya bukan impornya yang dipersoalkan, tapi bagaimana garam konsumsi ini yang dihasilkan rakyat ini terbeli. Oke, terbeli atau ditingkatkan teknologinya agar bisa masuk ke garam industri, bukan impornya. Kalau Anda mau impor, maka ekonomi lain akan menjadi masalah. Itu bagaimana pabrik pulp itu berhenti, bagaimana pengeboran minyak berhenti, itu berhenti kalau nggak ada garam yang impor karena nggak bisa diganti. Nah, jadi sebenarnya masalahnya yang sering dinyatakan orang bahwa laut kita banyak, kok kita impor garam? Oke, itu kan sering dinyatakan itu kan. Ya, saya juga berpikir begitu. Nah, iya, kalau kita tidak pernah mengimpor garam induk, garam dapur, kita kelebihan garam dapur. Oke, dari laut kita Tuhan ya menghasilkan garam dapur, kecuali masukkan teknologi baru untuk meningkatkan kadarnya. Itu Mas Hersu. Jadi, jadi solusi yang dilakukan sebenarnya, yang selalu problem itu adalah bocornya garam industri konsumsi. Maka semakin bikin menderita petani garam. Sama juga nanti kita akan bahas bagaimana gula rafinasi industri bocor ke konsumsi. Oke. Nah, jadi sebenarnya menurut saya supaya terjadi kan begini. Penghasilan petani itu garam kira-kira tuh 1 hektar tuh 80 ton. 1 hektar petani garam 80 ton. Kalau harga sekitar Rp400 itu sudah oke. 400, 500. 8 kali 5 sama dengan 40 juta kan. Nah, kalau sudah dapat dia 40 juta, itu sudah oke. Sekarang hanya 100 sampai 200. Berarti hanya sekitar 12 juta, 16 juta per hektar. Dan petani kita cuma sekali loh dapat garam setahun. Jadi kalau dia punya dua, ya cuma sekali. Nah, jadi sebenarnya yang perlu dijaga adalah harga garam petani. Kenapa perlu dijaga? Nah, yang kedua meningkatkan kadar NaCl-nya garam petani, gitu kan? Itu sebenarnya yang dilakukan. Jadi bukan tutup buka impor, karena kita sudah tahu bahwa terjadi surplus garam di garam industri. Jadi saya ulangi lagi, yang salah itu yang menyatakan bahwa dia tidak akan impor garam. Karena mungkin dia tidak tahu garam itu berbagai jenis, mulai garam farmasi, garam industri pangan, garam pertambangan, garam industri kimia, dan garam konsumsi. Jadi clear ya, kalau garam clear ya. Kalau gula bagaimana? Nah, gula saya pikir kita bahas khusus. Lain lagi pertanyaan itu, Mas Hersu. Nah, sekarang kalau menurut saya supaya industri juga bisa mencampur garamnya dengan garam rakyat, maka mungkin impornya itu mungkin hanya jangan 3,5 juta ton, tapi mungkin 2,5, sisakan sekitar 500.000 ton yang kemungkinan menampung garam rakyat supaya rakyat menaikkan kualitas. Kan begini, rakyat mau menaikkan kualitas, kalau kebutuhan 3 juta ton dan diimpor juga 3 juta ton, kan tidak ada gunanya. Ya, tapi kalau disisakan sekitar 1 juta ton, 1,5 juta ton, itu maka rakyat meningkatkan sehingga industri membeli ke rakyat. Oke? Ya. Dan itu pernah dilakukan oleh Bu Susi. Bu Susi dulu itu mengimpornya sekitar 2,5 juta ton. Akhirnya garam rakyat itu ada sekitar harganya sekitar Rp700 per kilogram. 7 kali 8 berarti 48 juta. Itu udah sejahtera petani garam. Jadi saya sarankan, ini kita nggak digaji tapi kita kasih solusi. Yang digaji dulu. Oke. Nah, sarannya apa? Pengumuman bahwa 3 juta ton akan diimpor itu langsung menekan garam rakyat. Karena dia bilang ini pasti surplus. Kalau umpamanya kami akan impor hanya 2,5 juta ton, maka industri akan mencari garam rakyat yang kualitasnya mendekati kira-kira dengan garam impor. Gitu. Oke. Tadi kan Bang Saididu
bicara bahwa produksi garam ke dapur kita itu 2 juta ton. Yang dikonsumsi 1 juta ton. Yang 1 juta ton kemana? Diekspor atau itu tidak terjual? Nah, itu biasa aja menjadi stok, dan biasa aja kalau stok itu banyak, maka dia kurangi produksi tahun berikutnya. Seperti sekarang kan, seperti sekarang kan gudang-gudang garam rakyat kan penuh. Kalau dia penuh gitu, maka dia kurangi tahun berikutnya. Pada saat ini kemarau nanti bulan Juni, kalau gudangnya masih penuh, maka dia nggak perlu kurangi produksi. Itu begitu aja. Nggak ada pasar ya? Pasar ekspor untuk garam dapur nggak ada? Nggak ada sama sekali. Nggak ada pasar. Ya, oke. Jadi clear ya soal impor garam ini bukan persoalan impornya, tapi berapa besar impornya, dan yang lebih serius lagi siapa yang dapat kuota impornya, begitu kan? Itu masalahnya. Dan janganlah mengumumkan, jangan mengim. Jadi saya bilang kalau garam itu berat pemerintah adalah menjaga harga garam rakyat agar tidak anjlok. Dengan cara adalah bahwa usahakan ditampung oleh pasar, tapi tidak bisa dipaksakan masuk garam industri. Tidak bisa, tapi mungkin dicampur dengan garam industri masih memungkinkan. Memungkinkan. Jadi saya pikir usaha yang dilakukan adalah perbaiki teknologi, tapi saya katakan kalau teknologi betul-betul diperhatikan, sekarang masih jauh lebih mahal mengubah garam dari garam rakyat yang kadar NaCl-nya sekitar 93% menjadi garam industri 97%. Saya yakin kalau teknologi yang ada sekarang belum kuat bersaing dengan garam impor yang diambil secara gratis di gurun-gurun garam di negara yang saya sebutkan tadi, Amerika, Australia, biasanya Australia paling banyak di sini, kemudian India, Jerman, Kanada, Cina, kemudian beberapa Cina yang paling banyak. Oke. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.